Shalom, haleluya. Kurang semangat Bapak Ibu. Shalom, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang terhormat. Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Amsal Yowe. Terima kasih sudah hadir di Balikpapan Bapak. Dan yang saya hormati, kanda saya, senior saya, Bapak Dr. Julianus Henok Semual. Terima kasih Kanda sudah hadir. Beliau adalah anggota DPD MPR RI, Dapil Kalimantan Timur yang mewakili satu-satunya Kristen yang ada di DPD dari Kalimantan Timur. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang saya hormati, Ketua Umum Sinode Gereja Bethany Nusantara, Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Yang saya hormati, Ketua Umum PGLI, Pendeta Tommy Lengkong. Terima kasih Pak Pendeta sudah hadir. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan PGLI, Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang. Terima kasih Bapak sudah hadir di sidang raya ini. Dan seluruh tamu undangan yang hadir, segenap peserta sidang raya Sinode Gereja Bethany Nusantara. Segala hormat, puji, syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang penuh kasih dan setia, karena hanya oleh kemurahannya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam suasana sukacita yang mengikuti sidang raya pertama Sinode Gereja Bethany Nusantara. Saya selaku Ketua Panitia Pelaksana mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sidang, para hamba Tuhan, perwakilan gereja-gereja yang ada yang tergabung dalam Sinode Gereja Bethany Nusantara, serta undangan yang telah hadir dari berbagai daerah, bahkan mungkin dari luar negeri yang ada. Kehadiran saudara, Bapak Ibu semua merupakan bukti nyata bahwa pelayanan ini, di mana pelayanan Tuhan menyatukan kita dalam satu tubuh, satu iman, dan satu pengharapan. Sidang raya ini bukan sekedar sebuah formal acara Bapak Ibu, acara formal, tapi merupakan momen yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Sinode Gereja Bethany Nusantara. Ini adalah forum tertinggi di dalam sinode, yaitu sidang raya Bapak Ibu. Tempat kita bersama-sama merumuskan pelayanan, arah pelayanan kita, memperkuat dasar-dasar iman, serta menyusun langkah strategi untuk menjawab tantangan pelayanan ke depan. Sidang raya ini adalah bukan hanya sebagai agenda organisasi atau administrasi gereja saja. Ini adalah pertemuan rohani yang strategis, tempat kita sebagai satu tubuh Kristus menyatukan visi, kita terus bersama-sama bergandengan tangan seperti tema yang ada Bapak Ibu, yaitu Great Harvest from Nusantara to the Nation, yang terambil dalam Yohanes 4 ayat 35. Ini katakan demikian, saya izin membacakan Bapak Ibu, bahwa bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini sebuah deklarasi iman kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan sedang membawa gerejanya, Gereja Bethany Nusantara masuk dalam musim penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dari tanah Nusantara, di kota Balikpapan ini, di ibu kota Nusantara yang kita cintai, kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan kita percaya Tuhan sedang membangkitkan generasi penyembah, pemberita Injil, pemimpin rohani, dan menjadi terang dan suara bagi bangsa-bangsa. Kami sebagai panitia, kami merasa sangat terhormat Bapak Ibu bisa melayani dan memfasilitasi perhelatan besar ini. Kami bekerja keras bersama dengan tim yang ada, dengan teman-teman yang ada yang begitu luar biasa, yang membantu, sampai kami laporkan Bapak Ibu, bahkan sampai teman-teman yang bekerja tidurnya cuma 1 jam, 2 jam Bapak Ibu, karena mempersiapkan semua dengan luar biasa. Kita boleh bertepuk tangan buat teman-teman, semua panitia yang bekerja Bapak Ibu. Dan kami sadar Bapak Ibu mungkin ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang. Kami mohon maaf Bapak Ibu, karena kami yakin dan percaya yang sempurna hanyalah Tuhan Yesus Kristus saja.
Dan melalui proses ini yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, kita percaya bahwa Sinode Gereja Betani Nusantara akan terus bertumbuh sebagai wadah yang memberdayakan, memperlengkapi, menguatkan gereja-gereja lokal di seluruh Nusantara agar misi amanat agung dapat digenapi dengan lebih efektif. Dan kami izin melaporkan juga Pak Direktur, Pak Ketum, Bapak Ibu semua, Ketua Umum PGLI, Ketua Maper PGLI, bahwa hari ini yang bergabung dalam Sinode Gereja Betani Nusantara ada 105 gereja yang ada, dan ada beberapa gereja yang juga akan bergabung. Ya, kita percaya ini kita baru lahir, ibaratnya Bapak Ibu, tetapi kita melihat bahwa sudah ada 100 lebih gereja. Kita percaya sesuai dengan tema yang ada, The Great Harvest, bahwa akan terjadi penuaian yang besar bagi gereja Betani Nusantara dan bagi bangsa-bangsa. Akhir kata, mari kita jalani sidang raya ini dengan hati yang bersatu, telinga yang mendengar, dan roh yang peka terhadap kehendak Tuhan. Kiranya segala keputusan dan hasil dari persidangan ini benar-benar menjadi kehendak Tuhan dan membawa pertumbuhan, kesatuan, dan penguatan bagi seluruh jemaat Tuhan di bawah naungan Sinode Gereja Betani Nusantara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya. Jawab, shalom, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih yang terhormat Bapak Direktur Urusan Agama mewakili Ibu Dirjen Bimas Kristen, yaitu Bapak Pendeta Amsal, Pak Pendeta Dr. Roni Mandang bersama Ibu Dice sebagai Ketua Maper PGLI, Pak Ketua Umum daripada PGLI, yang terkasih Pak Pendeta Tommy Lengkong. Tempat ini bersejarah karena beliau dari lahir Balikpapan, tahun ini terpilih di tempat ini di Balikpapan menjadi Ketua Umum PGLI 5 tahun ke depan. Yang terhormat, sahabat, keluarga yang luar biasa, kami semua sekali mengundung Bapak, Pak. Sehingga Bapak jadi anggota DPD dan hari ini Bapak ada di sini karena kita tahu Bapak utusan Tuhan di DPD RI mewakili Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Dr. Julianus Henok Sumual. Saya sudah ke rukonya saudara, sama Pastor Kevin. Kelihatannya nanti ruko itu akan dipakai untuk Gereja Betani Nusantara Samarinda, saudara-saudara. Ruko 3 lantai Pak, masih kosong sudah siap. Tapi masih mau dijual katanya, atau disewakan. Tapi lewat hari ini mungkin Roh Kudus akan bicara. Supaya kasih pinjam dulu lah Bu. Karena di Samarinda sudah 25 tahun Gereja Betani, betul ya Pak Kabid, Mas Kristen, sudah tidak ada Gereja Betani di sana. Jadi kami akan doa supaya bulan depan lebih cepat, lebih baik. Kami hormati Dewan Rasuli, Bapak Ibu sekalian, dan para pejabat yang luar biasa. Terima kasih Pak Direktur Urusan Agama, kami laporkan Pak, hari ini yang hadir adalah 129 pejabat Gereja Betani Nusantara. Yang luar biasa Pak, sesuai yang ada Bapak membantu kami, mengizinkan kami. Tadi Pak Ketum PGLI menceritakan, Pak Julianus percaya Pak, Betani Nusantara ini sudah lewati banyak aniaya Pak. Jadi semua sudah sepakat Pak, kita mau melayani dengan kasih seperti yang disampaikan Ketua Maper Pak. Ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya umumkan bahwa tema ini bukan sekedar tema. From Nusantara to the Nation, the Great Harvest, itu terbukti. Dengan pertama, Bapak Ibu sekalian, Gereja Betani Nusantara dengan 106 gereja, sebenarnya 105, sekarang jadi 106, karena ternyata bukan cuma dari Papua, Papua bisa bangkit berdiri, Papua bisa berdiri, nah, ada Papua, Timika, dari Jayapura, wow, tepuk tangan buat Papua, Bapak Ibu sekalian. Pak Denny, ada Bapak Ibu, ada 6 Pak, Pendeta Amsal dari Papua. Dan yang paling ujung lagi dari Silangit, Siborong-Borong, Sumatera Utara, bisa berdiri? Silangit, Siborong-Borong, nah ini. Horas. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan yang luar biasa lagi, bukan from Nusantara saja, tapi to the nation, dibergenapi dengan
Gereja Betani Nusantara ada di Malaysia, ada 3 gereja. Kemudian di New Zealand, Pak Pendeta Marcel bisa berdiri, ini dari New Zealand. Dan bersama Ibu, ini belum pernah loh saudara, Ibu Pendeta Marcel Kanon bisa hadir bersama ini maskot Betani Nusantara, saudara. Terima kasih, beliau luar biasa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, juga Betani Nusantara yang ada di Amerika, ada di kota Philadelphia, Colorado, dan juga ada di New York. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi bangsa-bangsa akan menyusul bangsa-bangsa yang lain, karena Vietnam udah nunggu lain sebagai nunggu Pak. Ketua Maper jangan khawatir Pak, kami tetap akan jaga Indonesia. Karena kami cinta Indonesia dan Nusantara. Terakhir Bapak Ibu sekalian, biarlah sidang raya yang pertama ini, semua kita menghasilkan seperti yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus terima kasih buat tim yang luar biasa bekerja bersama kami, yang tidak pernah kelihatan tapi nampak dan berdampak, semua hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi ada tim LBH Betani. Jadi Sinode Gereja Betani Nusantara ini punya lembaga bantuan hukum resmi, Kemhukam, namanya LBH Betani. Ada ketuanya, sini Pak Stefanus Huk, ini pengacara, saudara. Tapi hati pendeta. Sekarang udah kuliah teologi, sebentar lagi doktor teologi, saudara. Jadi kayaknya nanti geser dari pengacara jadi pendeta, Pak. Dan ada Pak Anton Dedi, sarjana hukum dan magister hukum yang luar biasa. Dan ada sahabat saya, Pak Freddy, bisa berdiri. Yang terus membantu kita juga luar biasa. Saya Bapak Ibu sekalian kalau mau cerita, Pak Ketua Maper tahu persis, Pak Ketua Umum tahu persis, apalagi Pak Pendeta Amsal lebih tahu lagi. Karena semua Tuhan buat satu kata, indah pada waktunya. Mari kita bersidang raya yang pertama ini, semua kita hasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali memberitakan Injil, tetap beritakan Injil, tuntaskan amanat agung. Karena amanat agung belum selesai. Gereja Betani Nusantara menganut DNA-nya, tuntaskan amanat agung. Tepuk tangan yang paling meriah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Saya senang karena kembali ke tempat ini. Tempat ini bersejarah bagi saya, dan tadi Bapak Ketua Maper menunjukkan ada satu ruang yang sangat spesial di tempat ini untuk saya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang pertama-tama tentunya yang saya hormati Bapak Dr. Amsal Yoel sebagai Direktur Urusan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau ini luar biasa. Saya senang dengan senyum dan tertawanya. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Pak Amsal. Beliau banyak sekali membantu gereja-gereja, dan saya tadi mendengar bahwa beberapa gereja yang juga mendaftar sudah sampai 20-an tahun. Dia atau beliau berusaha untuk menyelesaikannya, keterdaftarannya di dalam Kementerian Agama. Mari kita tepuk tangannya. Tuhan memberkati Bapak, luar biasa Pak. Juga yang saya hormati Ketua Umum Sinode Gereja Betani Nusantara, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma, juga dengan Ibu Foni, dan juga dengan Kevin, Ketua Panitia, dan seluruh jajaran pengurus dan para pendeta Gereja Betani Nusantara, beserta Dewan Rasuli. Ada di sini Dewan Rasul? Boleh angkat tangan? Ya, Dewan Rasuli. Yang saya hormati Pak Julianus, ini luar biasa,
hadir bersama kita sejak majelis munas kita juga Bapak hadir ya Pak ya. Terima kasih, sangat mendukung. Baru berbicara dengan saya karena ada namanya Sumual. Saya bicara dengan dia, kita ini rupanya sama-sama dari Manado gitu ya. Tapi dia ibunya berasal dari Kalimantan, dari suku Dayak. Terima kasih untuk kehadiran Bapak. Tentunya banyak yang saya tidak dapat sebutkan namanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya menyampaikan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus atas kita semua, untuk seluruh peserta sidang raya pertama Gereja Betani Nusantara di Balikpapan. Kita menaikkan syukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Gereja Betani Nusantara telah memasuki satu tahapan baru sebagai satu institusi gereja berbadan hukum sendiri yang diakui kehadirannya di Indonesia. Selain itu juga saya tentunya bersyukur sekali karena mulai hari ini atau dari kemarin kita sudah mempersiapkan diri mengikuti sidang raya pertama dari Gereja Betani Nusantara. Selamat bersidang. PGLI turut bersukacita untuk hal-hal tersebut. Dan khususnya untuk Gereja Betani Nusantara, ini adalah salah satu gereja yang telah mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional 13 PGLI yang diselenggarakan di kota ini tanggal 17 sampai tanggal 21 Maret yang lalu. Yang sangat istimewa karena kami memberi apresiasi kepada Gereja Betani Nusantara atas dukungannya dan telah menyediakan tempat ibadah ini menjadi venue dari Munas 13 PGLI. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana saya pahami dari prinsip eklesiologis, ya, walaupun Gereja Betani Nusantara dalam pendiriannya merupakan kesepakatan pimpinan gereja dan anggota-anggota jemaatnya, dan kehadirannya disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun yang saya pahami dengan sesungguhnya bahwa Gereja Betani Nusantara didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, Kepala Gereja. Terbukti dari perjalanannya yang berliku-liku, dari perjalanan gereja ini penuh tantangan, penuh air mata. Bahkan saya turut mendengar beberapa jemaat lokal harus menghadapi halangan untuk tidak melaksanakan ibadahnya. Namun, karena Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, menghendaki dan kenyataannya, Ia bermuara kepada hadirnya Gereja Betani Nusantara saat ini. Hal ini tentunya selaras dengan firman Tuhan dalam Matius pasal 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita harus menyadari bahwa gereja itu dalam satu sisi itu adalah a community of sui generis. Ini dalam bahasa Latin. Yaitu suatu komunitas yang hanya satu-satunya dan tidak dapat disamakan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Karena ia seperti Gereja Betani Nusantara dicipta oleh Allah sendiri. Juga dapat dikatakan walaupun gereja ini menampakkan diri sebagai suatu komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi gereja ini
bukan hanya suatu komunitas biasa saja, tetapi ia adalah tubuh daripada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu adalah kepalanya. Oleh karena itu saya yakini sepenuhnya, kalau gereja ini didirikan oleh Kristus, maka sekali lagi kata firman Tuhan, alam maut sekalipun tidak dapat menguasainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena itu dengan semangat harvest ya, temanya sangat luar biasa, Great Harvest from Nusantara to the Nation, penuaian. Maka saya mendoakan supaya gereja Betani Nusantara semakin meningkatkan pelayanannya bagi jemaat, menjaga kesatuan sebagai gereja Tuhan, seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Maper. Sekarang jaga kesatuan gereja Betani Nusantara. Terus meningkatkan performance, baik pelayanan, organisasi, dan juga membangun kerjasama sebagai tubuh Kristus dengan gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Kita tidak perlu menjadi gereja yang eksklusif, tapi kita perlu bersama-sama sebagai tubuh Kristus menghadirkan kerajaan Allah di Nusantara ini dan sampai kepada bangsa-bangsa. Harapan kepada sidang raya pertama ini supaya segera dapat tersusun program kerja, pemantapan organisasi dan kepemimpinan sinode gereja, dan ingat yang dikatakan oleh Maper, yang pertama apa tadi di atas? Kasih. Yang kedua, apa? Doktrin. Yang ketiga, organisasi. Jangan lupa itu. Kasih itu yang mengikat kita dan mempersatukan kita. Yang berikutnya, agar gereja Betani Nusantara yang anggota ke-98 dari PGLI terus membangun kerajaan Allah. Dan Pak Samuel Kusuma ini adalah Sekretaris 1 Pengurus Pusat PGLI periode 2025 sampai 2029. Dan hambanya Ketua Panitia Pak Kevin sebagai bagian daripada Komisi Informasi dan Komunikasi daripada PGLI Pusat. Selamat melayani Bapak-Bapak. Doa saya juga agar gereja Betani Nusantara terus melayani di tengah-tengah masyarakat, mengusahakan kesejahteraan bagi kota, bagi bangsa kita. Dan firman Tuhan Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya, terus kita menjadi terang dan mengusahakan kesejahteraan bagi Nusantara, bagi Indonesia. Dan yang paling indah adalah seperti tema ini, supaya gereja Betani Nusantara terus dengan semangat api Injil menuntaskan amanat agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bersidang raya, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga saya di atas mimbar ini, puji Tuhan. Baik, mohon maaf waktu saya tidak bisa panjang karena saya harus ke Jakarta, pesawat siang hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang terhormat Direktur Urusan Agama Kristen Kemenak RI, Bapak Dr. Amsal Yoe. Bapak, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Amsal. Kemudian juga kepada Ketua Umum Sinode Gereja Betani Nusantara, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma. Luar biasa Pak Samuel, berdoa sangat kuat ya untuk Ibu Kota Nusantara. Bahkan sebelum Ibu Kota Nusantara itu masih hutan dan sebagainya, ini Pastor Samuel bersama dengan tim pendoa sudah dengan luar biasa ya. Api doanya untuk mendoakan IKN. Tepuk tangan dong untuk Pastor Samuel Kusuma. Kemudian yang ketiga, Ketua Majelis Pertimbangan PGLII yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang. Terima kasih Pak Pendeta. Dan juga kepada yang saya kasihi, ya kami bertemu langsung bisa klop, yang terhormat anggota DPD MPR RI, Bapak Dr. Julianus Henok Sumual.
Terima kasih Pak Julianus serta seluruh peserta sidang raya yang pertama Sinode Gereja Betani Nusantara. Pertama-tama saya mengucapkan salam dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Basuki Hadi Mulyono, kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini saya diminta untuk menyampaikan bagaimana progres tentang Ibu Kota Nusantara. Tak kenal maka tak sayang, seeing is believing, itu kuncinya. Kita lihat saja tayangan berikut ini, supaya Bapak Ibu tahu ya tentang perkembangan Ibu Kota Nusantara. Video 2 tahun Ibu Kota Nusantara. Kami persilakan. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. Di tengah bentangan alam Kalimantan yang asri, Indonesia memulai langkah besar untuk masa depan. Sebuah kota baru, ibu kota negara Nusantara. 2 tahun sudah, semua bersinergi membangun kota baru, peradaban baru untuk masa depan yang lebih cerah. Kawasan inti pusat pemerintahan menjadi fokus awal pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara ini melibatkan tenaga kerja lokal oleh sentuhan tangan anak-anak Ibu Pertiwi. Dan sebagai kawasan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, Ibu Kota Nusantara pun dibangun dengan banyak ruang terbuka hijau untuk publik. Selain itu, hunian untuk para aparatur sipil di Ibu Kota Nusantara dirancang untuk mendukung kehidupan keluarga yang seimbang dan harmonis. Fasilitas yang pemerintah siapkan menurut saya udah sangat bagus dan suportif, mulai dari tempat tinggal, kita sudah disiapkan rusun dengan fasilitas yang sangat lengkap dan modern. Lalu untuk transportasi kita juga bisa menggunakan bus dari rusun ke tempat kita bekerja. Geliat ekonomi di Ibu Kota Nusantara perlahan-lahan mulai terbentuk. Fasilitas layanan publik pun mulai hadir di Ibu Kota Nusantara dengan akses yang mudah dan pemberian layanan yang berkualitas.
Sebagai kota berkelanjutan, kebutuhan energi ibu kota Nusantara dihasilkan oleh sumber energi hijau yang ramah lingkungan. Di samping itu, untuk mendukung gaya hidup masyarakat yang sehat dan aktif, Ibu Kota Nusantara memiliki ruang rekreasi alam dan olahraga untuk semua generasi. Dan tak hanya di dalam Ibu Kota Nusantara, konektivitas menuju Ibu Kota Nusantara juga dalam progres pembangunan. Kedepannya, pada tahap kedua, pembangunan ibu kota negara akan berlanjut pada kawasan legislatif dan yudikatif. Ibu kota Nusantara perlahan mulai memperlihatkan wujudnya setelah 2 tahun pembangunan. Dan pembangunan ibu kota Nusantara akan terus berlanjut, tahap demi tahap. Dengan adanya pembangunan IKN, sangat signifikan peningkatan ekonominya, infrastrukturnya, banyak keuntungan masyarakat. Begitu luar biasa menurut saya. Ini adalah tentang harapan dan tekad bangsa Indonesia untuk membangun peradaban baru. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati Direktur Urusan Agama, Direktur Urusan Agama Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Amsal Yowei, SMPDK. Salam buat Bu Dirjen, saya kurang lebih 2 bulan lalu ada bertemu Bu Dirjen, Jakarta. Yang saya hormati dan yang saya kasih, Ketua Umum Sinode Gereja Betani Nusantara, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma MTH dan Ibu. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan PGLI yang juga pengkhotbah kita pada pagi yang berbahagia ini, Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang dan Ibu. Yang saya hormati Ketua Umum PGLI, Pendeta Tommy Lengkong MTH. Terima kasih Pak Tommy. Yang saya hormati Ketua Panitia, Adinda Pendeta Kevin Lemuel Kusuma. Kalau tidak ada panitia, kalau lupa disebut nanti tidak bisa ada acaranya kalau tidak ada panitia. Yang saya hormati Kepala Bimas Kristen Kalimantan Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta dari berbagai wilayah di Nusantara, Indonesia yang sudah hadir di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat datang di Kota Kalimantan Timur yang tercinta. Dan semua masa sidang raya Sinode Gereja Betani Nusantara yang Tuhan Yesus kasihi. Yang pertama, saya berterima kasih kepada Ketua Panitia dan Ketua Sinode yang sudah mengundang saya sebagai kapasitas sebagai anggota DPD RI, MPR RI, masa periode 2024-2029. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa di tengah-tengah kondisi ekonomi dunia, kondisi geopolitik Indonesia yang sedang banyak gangguannya, bahkan disebut Indonesia gelap.
ya telah berdiri satu sinode baru yang ke-98, Pak Pendeta Sinode. Tepuk tangan dong. Ini adalah hal yang luar biasa, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, ya pasti ini tidak akan terjadi. Tapi karena semua karena campur tangan Tuhan ini bisa terjadi. Dan hari ini mengadakan sidang raya yang pertama. Bapak Ibu Pendeta dan hamba Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi Kepala Otorita diwakili Pak Panto ada menjelaskan sedikit mengenai pembangunan IKN. Saat ini pembangunan IKN sudah merampungkan pembangunan kantor presiden, presiden dan wakil presiden. Ini adalah di dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia ada 3 ya, lembaga tinggi negara. Yang pertama tadi presiden sebagai pelaksana undang-undang. Itu presiden sudah dan kantor presiden sudah dibangun. Kedua, yang membuat undang-undang, merancang undang-undang dan pengawasan undang-undang adalah DPR, DPD, MPR RI sebagai lembaga tinggi negara. Yang ketiga, tadi dikatakan pembangunan gedung yudikatif. Yudikatif itu adalah Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Ada 7 lembaga tinggi negara di Republik Indonesia. Dan saya berada di 2 lembaga tinggi negara, Bapak Ibu, sekalian Tuhan. Yaitu di DPD RI dan MPR RI. Itu bukan karena gagah dan kuat perkasa saya, tapi karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Saya juga terlahir dari anak pendeta, Pak Ketua PGLI. Jadi Bapak Ibu Pendeta, jangan berkecil hati bahwa anak-anak Tuhan pasti diangkat lebih tinggi ke depan. Amin. Kami 3 lembaga negara ini, lembaga tinggi negara ini mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Tadi saya katakan bahwa DPD, DPR RI, MPR RI ada sebagai lembaga yang mengatur, membuat undang-undang, aturan. Jadi kehadiran kami di sini Pak Samuel Kusuma sudah mewakili negara. Sudah mewakili Presiden Republik Indonesia. Ya karena memang posisi kami setingkat dengan Presiden. Bahkan kalau di MPR RI kami bisa memecat Presiden. Ya, betul kan Pak Ketua? Fungsi MPR adalah mengangkat dan memberhentikan Presiden Republik Indonesia. Jadi oleh sebab itu tidak menjadi asing bagi kita bahwa keberadaan umat Kristen di negara Indonesia ini harus dilindungi. Karena kebersamaan kita dalam hukum dan pasal 29 menjamin tadi Pak Ketua katakan tadi bahwa ada hambatan-hambatan pembangunan gereja. Saya terus bersuara untuk gereja, suara kenabian bagaimana membela gereja yang ada di Indonesia. Kebenaran saya di DPD RI juga sebagai Wakil Ketua 1 Badan Akuntabilitas Publik, BAP DPD RI, di mana kita menerima pengaduan-pengaduan masyarakat, mengenai pengaduan-pengaduan tentang keberadaan, bukan hanya DPD Kalimantan Timur saya, tapi seluruh Indonesia ya kami menerima. Jadi harapan saya sebagai wakil rakyat yang ada di Senayan saat ini, yang nanti mungkin pindah ke Nusantara juga Pak Samuel, karena kantor lagi dibangun di sana ya, tadi sudah dikatakan sedang dibangun lembaga legislatif dan eksekutif, nanti kami pun akan pindah dekat di Nusantara ya, jadi tidak jauh-jauh dari Jakarta, tapi mungkin kemungkinan tahun 2028 menurut Presiden. Jadi itu harapan. Jadi besar harapan kami bahwa sinode yang sudah terbentuk ini menjadi kekuatan dalam iman kita, ya, mempererat persatuan. Bagaimana kita, Pak Pendeta dikatakan bukan mengumpulkan orang, tapi menyebarkan firman itu ke seluruh Nusantara, ke seluruh dunia, bahkan pelosok-pelosok dunia harus kita kuasai dengan menyebarkan firman Tuhan. Jadi atas nama DPD MPR RI saya mengucapkan selamat bermusyawarah, jaga persatuan dan kesatuan, ya, jangan berkelahi. Saya agak trauma Pak Samuel, saya kemarin ketua umum kongresnya GMKI, Pak Ketua, sampai tadi malam baru penutupan, maka saya tidak bisa hadir tadi pagi Mas, penutupan. Bayangkan 7 hari kita rencanakan,
gara-gara berkelahi berebutan jadi ketua, 13 hari baru selesai. Babak pelur panitianya ya. Tapi kita kalau mereka anak-anak muda ya, wajar-wajar saja ya. Mereka mungkin adu argumen, berkelahi, yang penting saya bilang jangan sampai bunuh-bunuhan ya. Tapi pendeta hendaknya saya rasa sebagai panutan kami, sebagai teladan kami, tidak sampai begitu, tidak perlu sampai kelahi naik meja, bahkan gontok-gontokan ya. 1 hari cukup Pak ya, jangan sampai 13 hari, nanti Dinda Kevin babak belur sebagai ketua panitia kalau sampai 13 hari. Baik, demikian yang saya sampaikan, sekiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh hamba Tuhan yang hadir, Ketua PGLI, pembicara pengkhotbah kita, terutama Pak Samuel Kusuma, kita doakan beliau terpilih menjadi Ketua Sinode Gereja Betani Nusantara. Ini pertama kali ya Nusantara, pakai istilah Nusantara Pak ya. Yang lain Indonesia semua ya. Nah, ini Nusantara. Ya, pencetus awal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama kami boleh menyampaikan permohonan maaf Ibu Dirjen Bimas Kristen, Ibu Dr. Yen Mario Tulun, yang sebenarnya beliau harus hadir, namun Dirjen Bimas Kristen ini kami ada mengalami duka. Ada salah satu pegawai kami di Direktorat Pendidikan ya, yang sementara kemarin telah dipanggil oleh Tuhan sehingga kami mengalami duka seperti itu. Maka Ibu Dirjen juga tidak hadir, tapi hari ini juga beliau ada mewakili Pak Menteri untuk melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan oleh Pak Menteri untuk dilaksanakan oleh Ibu Dirjen seperti itu. Itu tidak mengurangi sukacita kita sekalian, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Bapak Ibu peserta sidang yang kami hormati, kami banggakan, kami kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama tentu yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ketua Umum, Bapak Pendeta Ketua Umum PGLI, Bapak Pendeta Tommy Lengkong, Magister Teologia, dan kemudian tentu yang sama-sama kami hormati, banggakan dan kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Ketua Majelis Pertimbangan PGLI, Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang dan Ibu yang terus setia melayani tugas-tugas satu Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Semangat Bapak terus melekat dalam hidup kami untuk kami tetap bekerja dan setia supaya biarlah berita Injil ini terus diberitakan. Memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan di atas dunia ini. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan dan kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketua Umum Sinode Gereja Betani Nusantara, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma dan juga Ibu Foni Kusuma yang luar biasa, tanggung jawab besar untuk melaksanakan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan terus berkati dan tolong. Dan pada kesempatan yang berbahagia di hari ini tentu juga Bapak Dr. Julianus Smuel, Sarjana Hukum, Magister Sains, juga selaku anggota DPD RI dan juga MPRI yang berkenan hadir dan terus memberikan motivasi, dorongan bagi pelayanan gereja. Tentu gereja ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi Tuhan pasti akan memilih Yusuf untuk ada di pemerintahan yang ada sehingga terus kita akan bicara agar gereja dalam pelayanannya terus eksis untuk dapat melakukannya dan membawa berkat bagi banyak orang. Kemudian juga yang tentu yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Pak Troy, staf khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, bidang komunikasi publik. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur,
yang diwakili oleh Kepala Bidang Bimas Kristen, Bapak Pendeta Alfius, dan yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Betani Nusantara dari 12 provinsi se-Indonesia yang hadir juga bersama juga yang dari luar negeri, dan Bapak Ibu para gembala-gembala jemaat Gereja Betani Nusantara se-Indonesia yang hadir di hari ini, kemudian Ketua Panitia Penyelenggara Sidang Raya Sinode Gereja Betani Nusantara, Pastor Dr. Kevin Kusuma. Ini semangat anak-anak muda di kalangan milenial yang ada yang memang mesti harus terlibat dalam pelayanan ini untuk meneruskan tongkat estafet gereja ini ke depan seperti itu. Bersama dengan panitia dan juga Bapak Ibu peserta sidang raya pertama Sinode Gereja Betani Nusantara yang kami hormati, kami kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita sama-sama akan mengikuti sambutan Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, karena oleh kasih dan kemurahannya kita dapat berkumpul dalam sidang raya pertama Sinode Gereja Betani Nusantara. Sebuah titik tolak yang sangat penting dan juga bersejarah dalam perjalanan sinode ini. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan juga jemaat Gereja Betani Nusantara atas terselenggaranya sidang raya pertama yang dengan penuh semangat untuk dapat dilaksanakan. Sidang raya ini bukan cuma hanya sekedar forum organisasi, tapi juga panggilan rohani untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi arah gereja di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, saya percaya bahwa sidang raya pertama ini sebagai langkah awal dan menjadi momen untuk pembangunan fondasi yang benar. Fondasi yang teguh di atas dasar Kristus, setia pada kebenaran firman Tuhan, dan responsif terhadap perkembangan zaman yang ada. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini memberikan pengingat yang mendasar dan tidak boleh diabaikan, bahwa dalam membangun gereja, baik dalam aspek rohani, kelembagaan maupun pelayanan, Kristuslah satu-satunya dasar yang sejati dan kokoh. Segala sesuatu yang tidak dibangun di atas dasar Kristus itu akan rapuh dan mudah untuk goyah. Maka dengan semangat ini saya ingin menegaskan bahwa sidang raya pertama ini harus membangun fondasi yang benar, bukan hanya dalam aspek spiritual, tapi juga dalam tata kelola organisasi yang baik, kepemimpinan yang melayani dan bijaksana, serta program-program pelayanan yang relevan dan transparan, serta tata kelola dan tata gereja yang dilandasi oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan juga integritas. Gereja harus menjadi teladan dalam hal pengelolaan sumber daya yang tentunya bertanggung jawab dan juga memperdayakan. Gereja juga haruslah menjadi organisasi yang transparan, akuntabel, dan juga berorientasi pada pelayanan. Kepemimpinan gereja haruslah mengacu pada
teladan Kristus, pemimpin yang bukan hanya memimpin dari depan, tapi juga melayani dari hati, merangkul semua dan juga membangun kesatuan tubuh Kristus. Program-program pelayanan yang disusun haruslah menjawab kebutuhan zaman, penguatan iman jemaat, pemberdayaan generasi muda, peran aktif dalam membangun bangsa serta keterlibatan sosial di tengah masyarakat. Di tengah dinamika zaman yang penuh tantangan, baik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun perkembangan teknologi, gereja dituntut untuk memiliki fondasi iman yang tidak tergoyahkan, namun sekaligus terbuka untuk terus bertumbuh, bersinergi, dan menjadi berkat bagi bangsa. Gereja tidak boleh kehilangan jati diri. Gereja harus hadir sebagai terang dan garam, kuat dalam dasar, cerdas dalam strategi, dan juga relevan dalam karya. Gereja Betani Nusantara sebagai bagian dari tubuh Kristus di Indonesia, saya harap dapat menjadi gereja yang memelihara kesatuan, pemberdayaan jemaat, dan juga menjawab kebutuhan umat melalui pelayanan yang kontekstual dan relevan. Sejalan dengan itu, Kementerian Agama Republik Indonesia dalam program prioritasnya berupaya untuk mewujudkan layanan keagamaan yang berdampak, meningkatkan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi umat, dan juga penguatan ekotologi. Layanan keagamaan yang berdampak tentu merupakan layanan yang membina iman umat, memperkuat kerukunan antara umat beragama, dan mendorong partisipasi aktif gereja dalam pembangunan bangsa. Layanan keagamaan yang berdampak itu bukan hanya tentang ibadah dan pengajaran, tapi juga tentang bagaimana gereja hadir dalam pendidikan, pemberdayaan sosial, pembangunan karakter generasi muda, menjaga lingkungan hidup, serta menjaga harmoni di tengah masyarakat yang sangat majemuk ini. Gereja Betani Nusantara harus menjadi gereja yang inklusif, kontekstual, dan misioner yang dapat memberi jawaban atas tantangan zaman melalui kasih dan kebenaran Injil. Gereja dapat menjadi pelopor dan juga transformator dalam penerapan cinta kemanusiaan. Gereja mendorong umat untuk menghidupi nilai-nilai kasih, solidaritas, dan juga keadilan sebagai wujud nyata iman Kristen di tengah pluralitas bangsa, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, bahwa kita harus membawa umat untuk dekat dengan ajaran agamanya. Di samping itu, krisis lingkungan hidup juga menjadi perhatian serius untuk dapat diselesaikan. Kementerian Agama mengambil bagian dalam keprihatinan terkait dengan krisis lingkungan hidup dengan menuangkan dalam program prioritas, yaitu penguatan ekotologi. Ekotologi merupakan sebuah pendekatan iman yang mengintegrasikan teologi dengan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Gereja diajak untuk menjadi pelopor dalam menjaga ciptaan Tuhan, menyuarakan keadilan ekologis, dan juga membangun kesadaran ekologis dalam liturgi. Gereja haruslah merawat dan juga menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab iman. Sebagaimana Tuhan telah memberikan mandat budaya dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan juga berarti harus menjaga bumi,
hasil ciptaan Tuhan. Saya mengajak Sinode Gereja Betani Nusantara untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam membina umat, meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat, serta terlibat aktif dalam penguatan ekologi dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat demi membangun bangsa Indonesia yang kita cintai. Terutama dalam gerakan ekologi, kami juga membuka ruang kerjasama lebih lanjut dalam bentuk nota kesepemahaman atau MOU antara Dirjen Bimas Kristen dengan Sinode Gereja Betani Nusantara. Dengan semangat Sinode dan juga kolaborasi kita dapat melaksanakan berbagai program yang relevan, mulai dari edukasi ekologi berbasis gereja, penanaman pohon, pengelolaan sampah berbasis jemaat, hingga penyusunan bahan-bahan teologi lingkungan. Mari jadikan sidang raya yang pertama ini sebagai momen spiritual dan juga strategi untuk menetapkan arah pelayanan yang teguh, relevan dan juga berdampak. Kiranya segala keputusan, struktur dan juga arah pelayanan yang dirumuskan dalam sidang ini dibangun di atas dasar Kristus sebagai pusat dan juga arah dari seluruh kehidupan gereja. Akhir kata, saya juga mengucapkan selamat mengadakan sidang raya yang pertama Gereja Betani Nusantara. Kiranya Tuhan Yesus Sang Dasar yang sejati menyertai setiap langkah, diskusi dan juga keputusan dalam sidang raya pertama ini, agar semuanya dilakukan bukan demi kehendak manusia, tetapi demi kemuliaan Kristus di atas dunia ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Soli Deo Gloria. Baik, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, atas nama Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, kami menyatakan dengan resmi sidang raya pertama Sinode Gereja Betani Nusantara dibuka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan tepuk tangan yang panjang. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat kita mengadakan sidang raya. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Dilanjutkan dengan penanda Raya seluruh Indonesia. Jadi tiap-tiap provinsi punya jatah ya Pak, 10.000 pohon. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Dan kami juga memulai Pak, seperti PGLI, kami tidak lagi pakai air mineral hampir, tapi ada yang ketolongan juga, ada yang bawa sendiri. Kita pakai tumbler, jadi tidak lagi pakai bebas plastik Pak. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, sesi foto. Sejak mulai saat ini Bapak Ibu, kita tidak menggunakan gelas dan botol air mineral di dalam ruangan ini karena sudah disiapkan tumbler dan dispenser air.
Oke, siap Bapak Ibu? Siap? Puji Tuhan, terima kasih Bapak-bapak sekalian, dan mohon kami menyebut nama-nama berikut untuk tetap ada di panggung untuk menerima plakat kenang-kenangan dari Sinode Raya yang pertama Gereja Betani Nusantara. Kami mengundang dengan hormat yang pertama Bapak Pendeta Dr. Amsal Yowe, yang kedua Pendeta Dr. Roni Mandang atau yang mewakili, yang ketiga Dr. Julianus Senok Sumual SHMSI, yang ketiga dari Kabid Bimas Kristen Kementerian Agama Kanwil Provinsi Kalimantan Timur Bapak Alfius, kemudian Bapak Anton Dedi SHMH, berikutnya Bapak Freddy Iskandar. Mari Pak, terima kasih kontribusi yang luar biasa untuk kehadirannya dan dukungannya bagi sidang raya yang pertama Sinode Gereja Betani Nusantara.